Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Prima. Nama saya Fira Dinovianti. Nama saya Melali Syarifullah. Saya Salman Faiz. Saya Davi Ahmad Farisi. Kami dari kampus Tiami kali ini akan mengerjakan tugas administrasi publik. Kita lanjut ke video. Dadah. Janjian melalui media sosial, dua kelompok remaja terlibat tawuran menggunakan terkena senjata hembusan angin kejang, pohon berukuran besar roboh dan menimpa tiang. terjadi hanya karena saling ejek, kemudian janjian melalui media sosial. Sudah lama bekerja di sini, jadi kita Ini saya mau izin ini saya dari kampus Institut Setiami mau ada pengunjungan ke Pak RW Bapak nih untuk kayak bersosialisasi, terus bertanya jawab tentang ruangan lingkup di sekitar sini, sosialnya gimana, atau perkembangan atau penurunan UMKM di sini juga gimana Pak. Nah, perkenalan dulu, nama saya Muhammad Salman Faiz Pak. Saya sama. Ya, Pak. Saya Davi Ahmad. Ya, oke. Saya sendiri. Ya. Sedangkan saya adalah di sini Pak Rugi, dengan pandangan Pak Rugi Oktovani, yaitu sebagai Ketua RW 03 Kelurahan Mas Jati masa periode 2004 sampai 2009. Baik Pak, kalau gitu terima kasih. Saya beberapa pertanyaan Pak. Ya, oke. Mohon maaf sebelumnya. Saya di sini sebelumnya saya ingin berkomentasi ya Pak. Sebelumnya Pak, ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan ke Bapak tentang ruang lingkup yang ada di area 3 ini. Perkembangannya itu seperti apa ya Pak? Iya, terima kasih ya. Oke, saya jawab. Maksud ruang lingkup di lingkungan RW kita RW 03 Kelurahan Mas Jati itu kita di sini ada 12 RT ya. Ada 12 RT itu masing-masing masing-masing setiap RT itu pasti ada punya ruang lingkupnya beda-beda. Salah satunya ada di RT 12 itu ada seperti pemotongan ayam ya, potongan ayam. Itu untuk untuk dikomunitaskan, diproduksikan, untuk diperjualbelikan itu di sekitar pasar Kramat Jati. Jadi artinya tempat kita RW 03 khusus di RT 12 itu memberikan suatu sumbangsi atas nama sumbangsi untuk penjualan pemotongan ayam khusus di wilayah Kramat Jati. Yang kedua, dari ayam tersebut ada yang namanya sumbangsi dari penjualan ikan. Jadi artinya di RW 3 ini kita termasuk yang memberikan sumbangsi kepada masyarakat luas, memberikan distribusi yang namanya penjualan pemotongan ayam dan ikan. Dan kalau segi pengamanan, alhamdulillah di wilayah kita RW 03 ini dari Januari 2025 sampai saat ini itu yang namanya gerakan tawuran remaja itu di wilayah kita sudah tidak ada, gitu ya. Alhamdulillah. Biasanya kan dulunya dari tahun sebelumnya itu sering terjadi tawuran. Tapi alhamdulillah setelah di tahun 2005 ini dari bulan Januari sampai saat ini aksi tawuran tersebut kita sudah, kalau dikatakan sudah tidak ada. Terus satu lagi untuk masalah pengamanan, kita curanmor dari curanmor sendiri volumenya sudah mulai berkurang. Biasanya informasi curanmor itu selalu setiap bulannya selalu ada. Tapi saat ini volume tersebut sudah berkurang. Mungkin itu aja kalau masalah masalah pengamanan ruang lingkup kita seperti itu. Apakah informasi curanmor itu tiap tahunnya berkembang atau ada penurunan? Nah, yang tadi saya katakan setiap tahunnya itu sekarang ini sudah mulai turun gratis.
penurunan untuk masalah curanmor itu sangat signifikan. Untuk masalah jumlah pencurian motornya itu mungkin sudah gratis sekali. UMKM-nya akan yang naik kan seperti Bapak katakan itu memperluas di wilayah sini kan? Ya, kita juga alhamdulillah adanya UMKM kebanyakan dari Binggu PKK kita. Ya kemarin itu untuk UMKM kita ada suatu perluasan dan juga ada penambahan anggota. Artinya kemarin itu kita menambahkan anggota kita dari kecamatan, kita mendapatkan anggota lagi sebanyak 10 anggota dari kita untuk dijadikan anggota UMKM se-Keramat Jati. Tentunya ini ada kenaikan lagi, kita di RW kita ini ada penambahan menjadi anggota UMKM khusus di Keramat Jati. Iya Kak, apa harapan Bapak untuk kedepannya dari sampai? Harapannya selama saya menjadi ketua RW ini periode 2024-2029 ini, yang pertama adalah tahun ini adalah kita program untuk pengamanan. Artinya pengamanan kita benar-benar dijadikan untuk kondusif, aman, nyaman dan damai, khusus di lingkungan RW 03 dan memberikan kenyamanan dan keteraman pada warga RW 03. Dan untuk selanjutnya program-program lain itu paling menunjuknya adalah memberikan suatu keberkahan atau kemakmuran bagi warga RW 03. Itu yang kita nanti dalam program kita selanjutnya seperti itu. Bagaimana caranya untuk program kemakmuran, ya artinya kita memperluas yang namanya UMKM. Dan satu yang kita kejar lagi nanti adalah untuk yang namanya mencari suatu perusahaan untuk dijadikan home industry. Industri itu sedang lagi kita cari. Gitu. Cuma kita belum bisa bergerak karena kita harus memilih tempat wilayahnya yang sekarang ini kita lagi belum, perasaannya belum ada. Gitu. Itu sedang lagi kita tuju, ingin mencari yang namanya home industry. Dan kalau UMKM kita sudah mulai merambah maju ke depan. Apakah itu ada dorongan dari pemerintah yang seperti itu? Oh iya, dari semua hal semacam itu kita mendapatkan dari informasi dan bantuan juga dari baik dari kecamatan maupun dari kelurahannya. Jadi artinya kelurahan sendiri dari pihak kelurahan selalu memberikan informasi tentang masalah hal tersebut kepada seluruh para RW di kelurahan tadi. Salah satunya di RW 3. Mengapa sebelumnya untuk mencapai tujuan itu untuk sekarang apakah ada hambatan Pak? Ya kalau sekarang ini untuk hambatannya ini kita alhamdulillah ya sudah mulai berkurang. Artinya yang selama hambatan itu kita alami adalah waktu itu kurangnya pemimpin sebelum Dilman ini, kurangnya ada pendekatan kan gitu. Nah sekarang ini setelah kita mengambil alih dan kepada pengurusan juga, kita sebagai pengurus RW-nya baik dari RMK-nya atau RT-nya sekarang ini sering adanya sosialisasi kepada para remaja. Pendekatan kita mengadakan pembentukan lagi namanya Karang Taruna kan gitu. Dari Karang Taruna tersebut kita juga mengimbau kepada pihak orang tuanya untuk mengetahui kegiatan anak-anaknya, untuk mengimbau setiap malam itu tidak harus dilakukan yang namanya dia harus aktivitas di luar rumah. Berarti untuk selama ini perkembangan udah mulai berjalan lancar ya? Tidak ada support dari masyarakat juga? Ya alhamdulillah kita dapat dukungan juga dari masyarakat, dari orang tua juga masing-masing ya, dan juga aktivitasnya dari para ketua. Jadi setiap malam minggu kita selalu ada namanya apel siaga, baik dari pihak dari kelurahan, namanya 3 pilar itu, dan 3 pilar ditularkan kepada kita masing-masing setiap lingkungan dan pihak RT dan kita sebagai ketua RT mengimbau kepada seluruh RT untuk mengadakan pengamanan. Kalau dibilang namanya sistem. Itu Pak mungkin cukup dari kami berdua, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kita. Silakan. Mohon maaf ya. Ya Pak, kalau ada perkembangan atau penurunan yang kayak gimana sih Pak?
apanya kalau perkembangan dan turunan itu? Oh gini, artinya gini, kalau di lingkungan kita yang namanya perkembangan itu salah satunya adalah usaha. Yang kedua lalu lintas. Artinya gini, kalau perkembangannya itu lalu lintas di dalam usaha saat ini sekarang ini volumenya lebih banyak ya, karena disebabkan apa? Sekarang di lingkungan RW 03 khususnya di wilayah RT 2, RT 4, RT 7 dan RT 1 itu banyaknya pengusaha-pengusaha sedang membuka usahanya di pinggir jalan. Artinya untuk perkembangan yang namanya lalu lintasnya itu luar biasa, volumenya banyak. Ini diakibatkan karena apa? Jalan RW 03 ini namanya jalan usaha sate itu arahnya ke pasar. Artinya dari pihak luar pun juga, baik dari pihak dari Cililitan, Kampung Makassar itu selalu arahnya ke jalan kita, gitu kan? Nah itu akibatnya kadang-kadang lalu lintas kita, lingkungan kita itu terjadi agak sedikit ada hambatan dalam arti ya nggak terlalu parah sih, artinya masih bisa dilewatin, bisa dilalui gitu kan. Cuma itu hanya jam-jam tertentu aja. Jam tertentu itu seperti pagi hari, biasa kalau ibu kalau belanja kan gitu kan. Yang kedua itu pada waktu saat sore menjelang mau maghrib dan sampai jam 8 malam. Karena yang akibatkan apa? Orang yang biasa, karena pasar itu kan pasar Keramat Jati tutupnya sore. Iya. Akhirnya tutupnya di sini di jalan satu itu. Tapi itu semuanya bisa dikendalikan, tidak bisa. Maksudnya gini, bisa dikendalikan untuk jalur lalu lintas. Itu sih. Nah, terus kalau kan banyak batu Pak yang buka usaha di pinggir jalan, makin banyak data-datanya kan. Nah itu cara Bapak ngatasinnya itu gimana sih Pak? Untuk mengatasinya itu kita bekerja sama dengan para RT. Artinya dari RT itu dia turun ke namanya kader Dawis. Dari Dawis itulah dia mendata artinya RT berapa aja yang mempunyai usaha-usaha. Dari usaha-usaha tersebut dilaporkan ke RT, nanti Dawis tersebut juga melaporkan ke pihak RW-nya. Gitu. Nanti RW-nya tinggal menyampaikan kepada pihak kelurahan. Salah satunya biasanya itu diminta oleh Rantip Satpol PP Keramat Jati. Ya, karena kita bagaimanapun juga yang namanya lalu lintas itu usaha itu Satpol PP itu juga harus mengetahui. Dan alhamdulillah Satpol PP Kelurahan Sumajati ini dia selalu monitor. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita belum ada suatu persoalan yang besar. Semua terkendali. Berarti udah jalan lebih baik lah ya? Ya, lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, ada hambatan nggak sih Pak dari wilayah yang pasti bakal mempengaruhi wilayah RW setempat? Hambatannya yaitu yang tadi saya katakan, hambatan itu paling ini karena semakin zaman pasti ada suatu perubahan. Perubahan itu bukan dimana tapi salah satunya adalah volume kendaraan itu biasanya akan terjadi peningkatan jumlah dari kendaraan, salah satunya kendaraan motor. Nah itulah hambatan kita, kemungkinan ke depannya seperti itu. Bagaimana nanti caranya kita udah ada program kita gitu ya. Program kita ini adalah nanti tahun depan itu adalah usaha-usaha yang ada di sini itu kita akan batasi waktunya untuk buka. Ya sekarang ini ada 24 jam, ada yang 24 jam. Nah, nanti itu kita akan ada program kita supaya usaha-usaha yang biasa 24 jam itu kita batasi sampai jam 12 malam. Salah satunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh